Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Dinesa yang selalu menyajikan tentang ilmu hakikat, marifat, dan tasawuf. Karena channel ini channel dakwah dan spiritual. Maka dengan itu mari kita sama-sama menjelajahi dan merenungi pelajaran-pelajaran tentang ilmu hakikat yang ada di video ini. Semoga bermanfaat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman Dinesa akan berbagi perihal tentang tanpa huruf, tanpa suara, rahasia zikirhu, nyatanya diri Allah. Sahabat Kang Darman Dinesa, ada ilmu tingkat tinggi, amalan tanpa huruf, tanpa suara, yang sering dilakukan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Karena zikir itu adalah suatu gerakan jasad kita yang tanpa huruf, tanpa suara, tapi sadar bahwa jasad ini adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu contoh, setelah kita mandi, hakikatnya kita bukan mandi, tapi kita dimandikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal, banyak contoh. Ketika kita makan, sebenarnya bukan kita yang makan, tapi kita dikasih makan, kita disuapin oleh Allah. Namun bagaimana caranya? Maka inilah yang disebut dengan tanpa huruf, tanpa suara. Karena zikirhu, nyatanya diri Allah. Dengan cara kita menyadari semua aktivitas, semua perbuatan itu adalah Allah, nyatanya Allah hakikatnya. Dengan menghilangkan keakuan diri, maka kita sampailah kepada marifatullah. Sahabat Kang Darman Dinesa, zikirhu, ketika nafas masuk, tapi ketika nafas keluar pasti akan kembali lagi ke dalam, maka disebutlah Allah. Namun di sini ilmu tingkat tinggi menyatakan ketika itu masuk, ketika keluar Allah, kita sadari, jangan disebut di dalam hati. Coba kita sadari bahwa nafas keluar itu menyatakan dirinya yang menggerakkan itu Allah. Semua yang terjadi di luar dan di dalam diri kita karena Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami dan kita renungi sama-sama, lalu kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amalan tanpa huruf, tanpa suara itu bisa kita praktekkan di dalam sholat, di dalam kita bekerja, di dalam kita melangkah kemanapun. Niat tanpa suara, tanpa huruf, tapi kita berjalan, kita bergerak karena sadar. Nah, kuncinya karena sadar bahwa diri ini tiada, yang adanya Allah. Maka ada ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan zikirhu, dia Allah. Asalnya kita ada, kembali kepada tiada. Itulah yang disebut dengan kosong. Kosong apa? Kosong keakuan diri. Hidup kita ini jangan dipenuhi dengan rasa dan merasa,
karena itu adalah kesombongan. Inilah sahabat Kang dalam Indonesia, dalam hidup ini kita harus benar-benar memahami arti kehidupan kita di dunia ini dengan belajar kikir napas. Di situ banyak kontak, banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun inilah salah satu ilmu tingkat tinggi amalan Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau beraktivitas karena Allah. Beliau menyatakan bahwa hakikatnya diri ini ya tiada diri kecuali diri Allah. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW kedudukannya lebih tinggi daripada nabi-nabi lain, karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nabi penyempurna dari seluruh para nabi. Kalau kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mentauladinya, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena suri tauladan kita semua sebagai umat Islam. Nah, kembali kepada rahasia zikirhu yang tanpa huruf, tanpa suara, akan menggelora di dalam dada kita, di dalam batin kita, karena Allah sedang membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Jika gitu kita amalkan secara istiqomah dengan niat tulus hanya kepada Allah, Allah juga yang akan memahamkan kita semua. Jadi yang disebut tanpa huruf, tanpa suara itu adalah aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan niat tulus. Caranya tidak usah diucapkan di dalam hati, dan tidak ada huruf di dalam hati kita ya. Yang penting kita ketika sudah sadar ada perintah dari Allah, kita laksanakan. Seperti itulah. Terus kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari sampai paham dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakikat semuanya Allah yang menggerakkan diri kita, semuanya Allah, karena zikirhu nyatanya Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.